Baik, kita sampai pada materi terakhir. Di sini saya akan membahas kajian sejarah, hubungan antar bangsa, dan saling ketergantungan perspektif sejarah yang meliputi evolusi nilai-nilai kemanusiaan yang berbeda-beda dan bersifat universal. Pembangunan sejarah sistem global kontemporer dan kondisi serta faktor penyebab munculnya isu-isu dan masalah-masalah global saat ini merupakan fondasi bagi pendidikan global, yang dimana kelompok saya telah menjelaskan apa itu tadi pendidikan global. Sayangnya, sejarah yang dipelajari oleh kebanyakan siswa kita hanya sedikit mengembangkan perspektif dunia yang saling ketergantungan saat ini. Sejarah dunia yang diajarkan adalah sejarah peradaban barat atau pengaruh barat terhadap dunia lainnya, seperti halnya mata kuliah yang kita penuhi pada semester ini, yaitu sejarah peradaban barat. Seringkali, sejarah dunia merupakan sejarah yang memisahkan wilayah-wilayah regional dan hubungannya antara negara tersebut. Biasanya, semua sejarah memfokuskan pada perkembangan negara-negara yang lebih kuat dalam dunia kontemporer. Jadi kebanyakan sejarah lebih menitik beratkan kepada perkembangan perkembangan negara-negara yang memiliki efek kepada peradaban dunia. Contohnya negara-negara yang besar atau negara-negara yang memiliki kekuatan lebih besar daripada negara lainnya. Pada umumnya, pendekatan-pendekatan tradisional untuk mengkaji sejarah dunia masih sedikit mengungkapkan pengertian saling ketergantungan antar bangsa, karena pendekatan ini tidak menekankan pada akar sejarah dari saling ketergantungan tersebut. Dengan demikian, apabila para siswa kita sebagai seorang tenaga pendidik betul-betul memahami saling ketergantungan dalam dunia kontemporer, maka mereka harus mendasarkan pengetahuan tentang kontak dan pertukaran antar peradaban yang telah berlangsung sedikitnya sejak 2000 tahun yang lalu. Jadi teman-teman, bukti adanya kontak dan pertukaran tersebut pernah dikemukakan oleh sejarawan yang bernama William McNeill yang mengacu pada De Ecumne sebagai bukti kontak antar bangsa dari Spanyol sampai Afrika Utara hingga Laut Cina Selatan selama Kekaisaran Romawi dan Dinasti Han. Kontak ini dilakukan melalui jalur laut maupun jalur darat melintasi wilayah Timur Tengah. Perpindahan tanaman dan hewan terjadi antara lain dengan adanya katun, gula, dan ayam yang dikembangkan di India menyebar hingga ke Cina dan Eurasia. Rahasia teknologi berpindah secara perlahan. Baja India diekspor oleh Kekaisaran Romawi, namun teknologi pembuatannya tidak mengalami peralihan, sehingga yang diekspor hanya barangnya saja. Sutra di Cina diekspor ke India, Timur Tengah, dan Romawi dari abad ke-2 Masehi. Namun rahasia pertanian tidak terjadi hingga abad ke-6 Masehi. Jadi teman-teman, sejarawan lain percaya bahwa kontak ini didasarkan pada kesamaan budaya yang konkret antara benua Asia dan benua Amerika, dan bahwa terdapat pengaruh-pengaruh dari benua Asia tentang perkembangan masyarakat di benua Amerika. Untuk mendukung teori-teori tersebut, para sejarawan mengemukakan bahwa ribuan tahun sebelum Columbus menginjakkan kakinya di benua Amerika, kapal-kapal banyak melintasi Sri Lanka dan Jawa dengan penumpang sekitar 200 orang. Kapal-kapal yang melintasi Samudra India tersebut berbobot 75 ton. Bahkan Cina mempunyai kapal yang berbobot 800 ton sebelum abad ke-7 Masehi. Dapat diambil kesimpulan, kontak, pertukaran, dan saling ketergantungan telah berlangsung sepanjang sejarah. Misionaris global yang berasal dari Eropa abad ke-15 dan 16 Masehi semakin cepat meningkat melalui kontak migrasi, perpindahan, perdagangan, dan perang yang terjadi 400 tahun yang lalu, yang sekarang telah ditransfer dalam dunia masa kini melalui udara dan komunikasi satelit yang maju. Kerangka pikir yang telah dikemukakan di sini dimaksudkan untuk mendorong pemikiran dan dialog agar para siswa memiliki dasar untuk mengembangkan perspektif global. Apabila ada pihak lain yang tidak setuju dengan unsur-unsur tertentu yang telah dipilih untuk menyusun kerangka pikir ini, diharapkan mereka yang tidak setuju ini akan termotivasi untuk mengembangkan gambaran alternatif tentang dasar substansi pendidikan global yang lebih maju dari sebelumnya. Apabila kita sungguh-sungguh dalam mengintegrasikan perspektif global ke dalam pengajaran di sekolah, maka kita harus mengembangkan gambaran substantif tentang perkembangan dan implementasinya atau bagaimana dia berperan dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi yang sangat bermanfaat dari kerangka yang dikembangkan ini adalah untuk mengukur kelayakan program yang ada dan sebagai pedoman untuk mengembangkan program atau kurikulum baru pendidikan global.
Jadi ini sebagai dasar pemikiran untuk pengembangan pendidikan global. Oleh karena itu, semua unsur yang ada di dalam setiap dimensi merupakan bagian penting dari disiplin ilmu sosial, seperti halnya sejarah, geografi, politik, dan yang lain-lain itu. Untuk kepentingan pengajaran di persekolahan, semua bagian ini dapat diintegrasikan dalam mata pelajaran IPS, sehingga tuntutan untuk proses belajar mengajar akan betul-betul bersifat global atau secara menyeluruh. Demikian pula, para guru pendidikan IPS atau para pendidik tentu saja dituntut untuk mempersiapkan diri dalam kemampuan wawasan global, sehingga tuntutan kurikulum maupun kondisi di masa depan akan terjadi sesuai harapan dan mengikuti perkembangan global itu sendiri. Baik, saya sebagai pemateri terakhir, mungkin sekian materi dari saya ucapkan maaf jika ada kesalahan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.